kabar semua? Senang sekali saya ini Ayu Ningtyas dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku. Siarkan langsung dari studio El Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan, kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda. Dengan tema kali ini mengenai kontrol hamil dan penanganan gangguan kandungan pada masa COVID. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silakan di 021 2520 666 atau bisa juga kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterkualsinta@yahoo.co.id. Dan pemirsa, kali ini kita kehadiran dengan Dr. Novi Resistanti SPOGK. Beliau adalah dokter spesialis kebidanan dan kandungan, konsultan dari Rumah Sakit Hermina Depok ya. Kita sapa dulu Dr. Novi panggilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Novi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duh, apa kabarnya nih dokter? Alhamdulillah baik gitu ya. Hari ini mau bahas, nih temanya seru nih, yaitu tentang kontrol hamil dan penanganan gangguan kandungan pada masa COVID. Nah, sebenarnya gini dok, mungkin masih ada aja kali ya ibu-ibu di luar sana atau mungkin perempuan-perempuan di luar sana yang khawatir nih dok gitu kan, mau ke rumah sakit, ketemu dokter obgynnya, mau periksa atau mau berobat gitu ya, mau kontrol kehamilannya. Agak-agak cemas, khawatir karena di tengah pandemi gitu ya. Walaupun kan udah ada protokol kesehatan, tapi nggak menutup kemungkinan juga ini masih agak sedikit was-was juga sih dok gitu. Makanya ini tema ini sengaja diangkat ya dok ya. Atau mungkin ada alasan tersendiri dok, mungkin ada perubahan hal yang seperti apa nih yang perlu kita ketahui sehingga butuh persiapan khusus barangkali. Iya benar, kewaspadaan itu perlu ya. Dan alhamdulillah sih pemerintah kita sudah menetapkan panduan-panduan kesehatan apa supaya aman buat tenaga kesehatan, kemudian buat ibu hamil, buat wanita yang mengalami keluhan kandungan, sehingga itu menjadi suatu kelebihan yang harus kita pertahankan bahkan kita tingkatkan. Makin kesini pandemiknya kan panjang. Padahal kita tahu COVID itu suatu hal yang baru dan kita mampu beradaptasi dan melakukan hal-hal yang baru yang sifatnya lebih protektif Alhamdulillah bagi sih. ibu hamil dan bagi wanita secara umum. Jadi untuk saat ini malah jauh lebih aman, tenaga kesehatannya aman, APD-nya lengkap, kemudian sarananya juga memadai. Kemudian panduannya ada bagi ibu hamil, bagi wanita dengan keluhan kandungan, protokolnya itu ada. Jadi itu menjadi suatu satu rasa aman bagi kita, bagi tenaga kesehatan, bagi ibu hamil, kemudian bagi keluarga, bahkan bagi ibu-ibu yang menjalani misalnya kemoterapi jangka panjang atau misalnya keluhan kandungan lainnya. Kan udah new normal gitu ya. Tapi gini, ada kontrol hamil dan juga penanganan gangguan kandungan. Jadi kan tadi fokusnya nggak hanya pada ibu hamil aja nih, tapi juga perempuan yang memang ada masalah atau gangguan-gangguan kandungan ini kan istilahnya ya. Ini berupa apa aja sih gitu, walaupun nanti akan dibahas lebih dalam lagi sih di segmen selanjutnya. Tapi teaser aja sih dok, karena kan yang namanya gangguan kandungan itu kan sepertinya banyak gitu ya bentuknya. Tapi yang paling kerap dijumpai gitu ya, keputihan, perdarahan atau gangguan siklus haid, kemudian orang yang menjalani kemoterapi, kemudian wanita yang mengalami masalah hormonal, kemudian penggunaan KB jangka panjang atau ingin mengganti alat kontrasepsi. Dan karena kita ketahui masa pandemiknya panjang, sementara wanita tidak mungkin berlama-lama menunggu dan keluhan itu bisa timbul sewaktu-waktu. Jadi itu menjadi suatu ajakan bagi kita, tidak usah takut untuk datang kontrol ke dokter apabila ada keluhan yang berkaitan dengan kontrasepsi, keputihan, perdarahan, atau kontrol kemoterapi atau pasien-pasien onkologi tumor. Karena kan sekarang kan mindsetnya gini dok, kalau nggak penting-penting amat gitu ya, sebisa mungkin sih nggak keluar rumah gitu ya. Tapi jangan lupakan juga ada kondisi yang memang perlu segera gitu ya dok ya. Karena kan tadi kalau semakin ditunda, khawatirnya nanti jadi tambah berat, makin sulit berat, diatasi, komplikasi datang gitu kan. Kita nggak mau sampai ke tahap yang seperti itu gitu ya dok ya. Jadi sebenarnya begini, karena tadi kan jangan-jangan gitu banyak yang jadi menunda gitu ya, karena mungkin juga tadi khawatir tadi, atau juga bisa dibilang nih kan pandemi kan bisa mempengaruhi psikologis kita sekali gitu ya dok ya. Yang tadinya nggak ada keluhan jadi muncul misalnya, kok ada keputihan ya, atau mungkin yang semula nggak begini kok jadi hormonnya jadi nggak balance ya, pengaruh ke siklus ya atau apa gitu ya dok ya.
Itu semua sebenarnya tergantung dari satu daya tahan tubuh setiap wanita, kemudian kondisi alami wanita tersebut, misalnya kadar hemoglobinnya, kemudian ada tidaknya resiko infeksi, bagaimana nutrisinya, pola paparan matahari, pola aktivitas fisiknya. Betul. Jadi hal itu sangat mempengaruhi keluhan yang dialami selama periode tertentu. Dan khususnya bagi wanita yang mengalami keluhan yang berkaitan dengan organ reproduksi, maka itu menjadi ajakan satu kita, kalau ada keluhan tidak usah khawatir datang, justru keluhan itu harus diatasi. Kalau misalnya mau mencoba mengatasi diri sendiri dengan keluhan yang beragam itu, malah justru tidak menemukan jalan keluar atau terapi yang tepat. Dengan datang ke dokter, dia akan dapat mencurahkan apa yang dikeluhkan, kemudian kita akan melakukan serangkaian pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, kemudian terapi apa yang sesuai dengan penyakit tersebut. Itu sangat membantu sekali. Tentu saja bagi wanita yang akan datang kontrol ke dokter kandungan, pasti akan diberikan panduannya apa saja. Misalnya menggunakan alat perlindungan diri yang baik, kemudian diupayakan dalam kondisi tubuh yang prima, artinya tidak ada kondisi lain yang menyertai, tapi kalau misalnya ada kondisi yang menyertai, mohon disampaikan kepada petugas kesehatan. Kemudian keluhan utamanya apa, dan tidak diperkenankan ada yang ditutup-tutupi. Langsung aja apa yang akan dikeluhkan atau ada yang disampaikan ke dokter, mohon disampaikan, jangan ada yang disembunyikan. Misalnya sebenarnya sebelumnya ada keluhan keputihan berulang, atau sebenarnya sebelumnya sudah terapi berulang. Jadi jangan sampai kita melakukan tindakan yang tidak sesuai. Artinya akan lebih baik kalau kita lakukan pemeriksaan lebih tepat, diambil sampel untuk pemeriksaan laboratorium sehingga kita bisa tahu pengobatannya apa yang paling tepat bagi wanita tersebut. Jadi terbuka gitu ya. Betul. Kan insya Allah kan aman dong. Iya, jauh lebih aman. Terapinya sudah ada. Kemudian kita juga berusaha menentukan atau membuat protokol-protokol obat apa yang sesuai pada kasus tertentu. Intinya tadi kan memang jangan ragu untuk jika memang harus ke dokter gitu ya. Kemudian juga tadi kan berikan informasi termasuk tadi riwayat penyakit sebelumnya, penyakit penyerta gitu ya dok ya. Tapi begini dokter, berarti kan itu kan tadi memang persiapan, berarti kan persiapan yang perlu dikomunikasi. Tapi kalau untuk di era yang seperti sekarang ini, telemedicine juga bisa dimanfaatkan juga ya dok ya. Sebelum kita artinya gini, mengenali tanda-tanda bahaya memang harus segera urgent datangi ke rumah sakit nih gitu. Jadi bagaimana itu dokter tahapannya juga dari awal nih? Jadi telemedicine itu sangat membantu sekali. Telemedicine bisa kita lakukan apabila sudah ada data sebelumnya. Artinya misalnya pada wanita hamil sudah pernah kontrol di usia kehamilan 13-15 minggu, sehingga kita ada data dasar, riwayat obstetri atau riwayat kehamilan sebelumnya, kemudian riwayat penyakit yang menyertai, tekanan darah saat ini, ada tidaknya faktor risiko, seperti adanya riwayat diabetes mellitus, tekanan darah tinggi, kemudian apakah ada riwayat penyulit medis seperti tuberkulosis sebelumnya. Jadi itu sudah teridentifikasi. Kemudian kita sudah melakukan screening ultrasonografi sebelumnya. Sehingga dari riwayat tersebut kita tahu pada usia 13-15 minggu kita sudah ada scan bagaimana ukuran atau biometri janin, kemudian apakah ada kecurigaan ke arah gangguan kromosom yang dimiliki, bagaimana plasentanya, bagaimana cairan ketubannya, bagaimana tekanan darahnya, sehingga sekiranya harus melakukan telemedicine di kesempatan berikutnya karena misalnya kondisi tertentu tidak dapat datang ke rumah sakit, atau misalnya karena kondisi pekerjaannya dia tidak dapat meninggalkan tugas, sementara dia bisa melakukan kontrol pada 2 bulan berikutnya, maka itu dimungkinkan. Atau misalnya obatnya habis, atau misalnya ada keluhan mual muntah pada kehamilan, atau misalnya tiba-tiba sakit kepala yang tidak membaik dengan istirahat, atau upaya-upaya lainnya, atau misalnya keluar air-air. Keluar air-air maksudnya apa tuh? Dia bingung apakah ini pecah ketuban, ataukah ini pipis, atau misalnya ini adalah lendir dari jalan lahir, sehingga dia harus mengkonsultasikan dia dengan tenaga kesehatan di mana kondisinya dia tidak memungkinkan untuk datang ke rumah sakit, maka hal itu sementara bisa dilakukan dengan telemedicine. Jadi sebelumnya ini sudah ter-record dulu datanya ya? Betul, jadi sudah ada data dasar. Dengan telemedicine itu sangat kan bisa dimanfaatkan sekali. Ya di tengah pandemi ya. Sekiranya ibu tersebut kita lihat dari kondisi tubuhnya, oh ternyata
kondisi umumnya lemah atau turun, kemudian tampak mual muntahnya hebat, atau diketahui ada riwayat tekanan darah tinggi, tentu saja telemedicine itu membantu mengarahkan, Bu, Ibu sebaiknya datang melalui unit gawat darurat untuk dilakukan pemeriksaan dan identifikasi awal, kemudian penanganan awal. Atau misalnya Ibu dapat datang langsung ke ruang kamar bersalin karena kondisi sudah keluar lendir darah. Jadi hal-hal itu sangat membantu mengarahkan ibu-ibu agar tidak khawatir untuk mencurahkan apa yang dirasakan, dan kemudian ada pemecahannya. Jadi semua itu sangat membantu dalam koridor etik secara medis seperti Kalaupun itu. pasien baru dengan protokol kesehatan ya dok ya, datang untuk pertama kali kan wawancara dulu segala macam untuk didata dulu ya. Betul, kita sebut anamnesis, kemudian ada data dasarnya, itu sangat diperlukan. Jadi memang diharapkan ada data dasar terdahulu. Tetapi memang kiranya data dasar belum ada, kemudian lokasinya terjangkau, dan kita bisa mengarahkan pasien untuk dibantu diantar ke rumah sakit, itu pun menjadi suatu pemecahan atau solusi yang terbaik ya bagi hal tersebut. Tapi berarti apakah mesti menjalankan istilahnya rapid test dulu atau swab test dulu, termasuk yang pengantarnya juga, atau memang ini hanya khusus untuk bumil aja nih yang memang mau persalinan gitu ya. Jadi kalau untuk kontrol secara umum atau tadi pemeriksaan kandungan pada perempuan pada umumnya gitu bagaimana dok? Jadi alhamdulillah sampai saat ini dan bahkan saat ini di setiap rumah sakit sudah ada protokol yang berlaku. Jadi di area terdepan atau screening 1 itu sudah ada petugas yang melakukan identifikasi suhu, kemudian pendataan awal, apakah ada riwayat terpapar atau kontak erat dengan yang dicurigai terinfeksi, kemudian apakah ada risiko begitu, sehingga bisa diketahui alur, biasanya ditempel stiker apakah dia hijau atau kuning atau merah. Udah difilter dari awal dulu ya, disaring dulu. Nah, setelah filter yang pertama berjalan, demikian berlanjut ke filter yang kedua. Filter yang kedua sebenarnya untuk mengidentifikasi apakah ini kelompok yang bisa benar-benar dimasukkan ke zona hijau atau sebenarnya ini masih dalam kelompok OTG. Jadi orang tanpa gejala gitu ya. Iya, OTG atau PDP. Jadi OTG itu tanpa gejala klinis, memang dari anamnesis tidak ada. Ternyata dia seperti saya misalnya memang petugas kesehatan, tentu saja kemungkinan besar dalam kelompok OTG. Kemudian setelah penyaring kedua aman, bisa dia lanjut datang ke poliklinik. Nah, sebagian besar memang yang datang ke poliklinik sudah disaring sedemikian rupa untuk dapat menjalani pemeriksaan dengan aman dan nyaman. Artinya itu aman buat ibu, kehamilannya, dan bagi pasien-pasien lain. Jadi tidak usah khawatir, dalam satu ruangan pun dilakukan pola atau perilaku yang aman untuk pengaturan jarak, kemudian alur kedatangannya, kemudian ruangannya, kebersihannya, kemudian juga sarana yang memadai, tindakan A dan antiseptik, kemudian juga kita memberi contoh dan menyemangati ibu-ibu, ini loh protokol yang saat ini berlaku sekarang, jadi tidak usah khawatir akan terpapar atau bahkan aduh saya pulang dari dokter nih jangan-jangan tadinya nggak ada jadi ada ya penyakitnya. Jadi jangan sampai ada kekhawatiran kalau justru pulang dari rumah sakit, aduh terpecahkan ya masalah saya. Oh saya tambah sehat, oh janin saya ternyata tambah bagus. Tenang ya, usia semakin tenang jadi imunitas juga kan semakin baik juga. Jadi selama menjalani kehamilan juga aman, tenang, ada motivasi untuk persalinan normal. Kemudian apabila wanita yang harus melakukan tindakan SC pun merasa nyaman karena prosedurnya SC itu seksio cesaria atau persalinan dengan sesar, atau misalnya harus menjalani tindakan pun merasa nyaman datang ke rumah sakit gitu. Jadi nggak ada khawatir, wah sekarang masa COVID, rumah sakitnya ada rumah sakit COVID, saya harus bagaimana? Justru era ini sangat intinya nyaman tadi bagi untuk pasien. ketenangan si pasiennya gitu ya. Oke dokter, kita jeda dulu ya, nanti dilanjutkan kembali di segmen selanjutnya ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi.
Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai kontrol hamil dan penanganan gangguan kandungan pada masa COVID bersama dengan Dr. Novi Resistanti SPOGK, dokter spesialis kebidanan dan kandungan konsultan di Rumah Sakit Hermina Depok ya. Dr. Novi, lanjutkan kembali ya. Jadi langsung aja kalau gitu slide-nya satu persatu ditampilkan ya. Karena, nah ini sebenarnya keluhan atau kondisi yang sering dialami pada kehamilan. Walaupun mungkin ini tergantung dari bawaan masing-masing sih, kata ibu-ibu gitu kan. Ada yang, oh kok dia kuat-kuat aja, ada yang baru ada keluhan sedikit langsung nggak nyaman gitu ya. Jadi sebenarnya, tapi secara umum nih dok, ini keluhan yang memang katakanlah paling sering dijumpai atau yang paling mengkhawatirkan atau paling apa sehingga ada muncul semua nih di slide ini dokter. Iya, jadi gini, Pokja atau kelompok kerja di perhimpunan memang pada awal masa COVID itu menganjurkan kalau tidak ada kondisi yang mendesak, jangan ke mana-mana dulu atau membatasi diri. Kalau bisa. Tetapi dengan berkembangnya waktu dan prosedur keamanan makin maju, kita tahu bahwa bagi wanita hamil tentu saja ada beberapa yang menyertai kondisi tertentu yang menyertai misalnya nyeri perut pada kehamilan, mual muntah pada kehamilan, riwayat keguguran berulang, kemudian usia ibu lebih dari 35 tahun, atau riwayat hipertensi dalam kehamilan, kemudian plasenta previa atau ari-ari yang menutupi jalan lahir, atau riwayat kehamilan sebelumnya dengan seksio sesaria. Tentu saja itu hal yang harus dikonsultasikan ke dokter. Maka keluhan-keluhan tersebut memang nyata sering dialami pada kehamilan dan itu diperkenankan ibu-ibu untuk datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi ada faktor ibunya dan faktor janinnya sendiri ya, riwayat sebelumnya dan lain-lain. Bahkan tadi termasuk ke usia ibunya, usia kehamilannya. Jadi seringkali kalau misalnya sebelum kehamilan dia belum pernah memeriksakan diri, seringkali dia datang di trimester pertama. Akan lebih bagus tentu saja yang tidak ada keluhan, artinya kita bisa mengidentifikasi dengan hati-hati apa yang harus kita waspadai, kemudian apa yang harus dilaksanakan dalam menjamin supaya nanti sampai persalinannya itu tidak ada kendala. Tetapi tentu saja seringkali yang datang ke dokter kandungan itu tentu saja ibu-ibu dengan permasalahan, misalnya kehamilan dengan ibunya riwayat tuberkulosis, kemudian ibu dengan penyakit diabetes mellitus itu yang sering, atau misalnya ibu dengan tifoid atau ibu dengan gangguan tiroid, itu hal-hal yang bahkan sering muncul, atau misalnya ibu dengan riwayat gangguan autoimun yang sering pada kehamilan menimbulkan komplikasi hipertensi dalam kehamilan, atau misalnya gangguan pertumbuhan janin, dan itu menjadi suatu kewaspadaan bagi kami untuk memberi batasan pemeriksaan. Seringkali ibu-ibu datang ke dokter itu ada ketidaknyamanan atau ketakutan ketika misalnya prosedur kita sebut teropong atau melihat bagaimana kondisi jalan lahir dari bawah, atau melakukan identifikasi, melakukan pemeriksaan USG transvaginal, atau melakukan pemeriksaan USG dengan detail. Itu yang harus dimotivasi pada ibu hamil, tidak usah takut. Justru hal-hal tersebut, hal yang detail akan membawa kelengkapan data sehingga diagnostiknya lebih tepat. Kemudian panduannya, oh ya ini kondisinya aman buat trimester pertama, kondisi janinnya bagus, kondisi ibunya bagus, masalah-masalah yang medis bisa diatasi sehingga bisa kontrol di bulan berikutnya. Artinya di trimester pertama itu sebenarnya penting untuk scanning USG. Scan ultrasonografi dasar itu sangat membantu mengidentifikasi ada tidaknya kelainan morfologi atau kelainan anatomi janin, bagaimana ari-arinya, apakah dia tunggal atau kembar, kemudian bagaimana cairan ketubannya, kemudian apakah ada potensi gangguan pertumbuhan janin yang berkaitan dengan nutrisi ibu, aliran darah. Nah, begitu usia kehamilan 18-22 minggu dilakukan scan lebih tajam lagi untuk menilai bagaimana jantung janinnya, bagaimana ekstremitas atau organ tulang-tulangnya, kemudian bagaimana pertumbuhan susunan saraf pusat, bagaimana dinamika cairan ketuban, plasentanya, dan kemudian di trimester ketiga kita akan lebih tajam mengarah
keidentifikasi ada tidaknya faktor-faktor penyulit ibu yang sering timbul trimester 3. Yang sering adalah ketuban pecah dini, persalinan prematur atau persalinan kurang bulan, atau kehamilan dengan hipertensi dalam kehamilan. Terlebih lagi khususnya bagi ibu-ibu yang kehamilannya dengan riwayat seksio cesarea atau riwayat persalinan dengan SC, maka dokter kandungan itu akan lebih hati-hati menilai ada tidaknya risiko plasenta akreta atau melekatnya ari-ari di jalan lahir, apakah ada risiko distribusi aliran darah dari ibu plasenta ke janin, bagian mana pertumbuhannya, kemudian apakah setiap ibu hamil itu siap untuk menjalani persalinan dengan lancar dan normal, dan misalnya harus dilakukan SC, prosedur apa yang harus dilakukan. Ada kekhawatiran memang kalau nanti saya datang ke rumah sakit, wah nanti saya harus diperiksa macam-macam nih, harus periksa yang nggak perlu, jadi mahal. Padahal tidak seperti itu. Justru dengan pemeriksaan rutin ke dokter akan menjamin ibu itu akan lebih aman. Jadi paling nggak berapa kali USG gitu dalam pembagian trimester ini? Bagaimana dok? Berdasarkan usia kehamilan, memang Kementerian Kesehatan telah menentukan bahwa kontrol kehamilan rutin itu setiap bulan sekali, kemudian setelah 32 minggu atau setelah 8 bulan setiap 2 minggu sekali, dan mencapai usia kehamilan 37 minggu itu seminggu sekali. Tetapi bagi divisi kami feto maternal, maka saat ini berkembang di seluruh obstetrik ginekologi tentunya, maka scan atau identifikasi USG akan lebih baik dilakukan di awal kehamilan, yakni 13-15 minggu, sehingga kita bisa lebih hati-hati mengidentifikasi ada tidaknya kelainan pada janin, kemudian 18-22 minggu, dan kalau dimungkinkan maka pemeriksaan non-invasif prenatal testing itu bisa ditawarkan. Misalnya pada kasus atau riwayat kehamilan sebelumnya dengan kelainan kongenital, ibu hamil dengan usia di atas 35 tahun, ibu hamil dengan penyulit medis ibu lainnya yang memerlukan identifikasi menyingkirkan kecurigaan kelainan kromosom pada janin, demikian. Oke, baik. Coba kita langsung ke slide selanjutnya dulu ya, biar cepat selesai dulu nih slide-nya. Nah, ini gangguan haid, nyeri perut bawah, keputihan, kontrasepsi. Ini yang dalam terapi hormonal jangka panjang, tumor kandungan jinak. Oh, sampai kita bahas ke tumor juga ya dok ya. Jinak, ganas, dan juga pasien dalam perawatan kemoterapi atau radiasi yang tadi sudah dokter paparkan sebelumnya ya. Mungkin next aja dulu ya, biar cepat. Nah, ini panduan pemeriksaan pasien hamil atau keluhan kandungan. Nah, ini kan tadi apakah harus semuanya di rapid tes dulu atau di swab dulu, atau mungkin ini aja nih buat yang mau menjalankan mungkin persalinan. Iya, betul. Jadi kita ingin bekerja aman bagi tenaga kesehatan, bagi ibu hamil, janin dan keluarganya. Artinya kita bekerja di rumah sakit ada area-areanya. Untuk prosedur ruang tindakan memang kita menggunakan APD level 3 dan untuk pasien akan kita anjurkan melakukan serangkaian pemeriksaan, di antaranya hematologi rutin. Hematologi rutin itu mencakup bagaimana pemeriksaan darah merah, darah putih, keping darah. Minimal kita bisa mengidentifikasi ada tidaknya risiko infeksi yang berlaku secara sistemik atau di tubuh ibunya. Resiko apakah infeksi, itu potensi infeksi bakteri atau virus. Nah, akan lebih tajam lagi kalau kita bisa melakukan identifikasi pemeriksaan rapid IgM, IgG terhadap SARS-CoV virus. Itu sangat membantu sekali karena kita bisa menilai reaksi antibodi yang ditimbulkan. Tetapi memang itu lebih menggambarkan apakah dia pernah terpapar dalam jangka waktu 12 sampai 14 minggu, 12 sampai 14 hari, dan kita bisa menilai apakah dia terpaparnya baru atau ada riwayat. Artinya kita ingin mengidentifikasi lebih dalam apakah dia berpotensi menularkan saat ini. Apakah dia beresiko saat ini, maka kita menganjurkan
melakukan pemeriksaan PCR swab. Pemeriksaan PCR swab itu menjadi baku emas saat ini, karena dengan PCR swab itu kita bisa mengidentifikasi nukleik asid dari selaput lendir di nasofaring dan orofaring, batang kerongkong dan tenggorok, sehingga kita lebih pasti mengidentifikasi ada nggak risiko menularkan pada saat itu. Sehingga kalau misalnya kita bisa melakukan identifikasi dengan sebaik-baiknya, kita bisa meminimalisir penggunaan APD yang tidak diperlukan. Kita tidak harus menggunakan APD level 3 pada yang PCR-nya negatif, IgM, IgG-nya non-reaktif, kemudian hasil hematologinya bagus. Artinya kita akan lebih berkualitas pelayanan kesehatannya bagi ibu hamil dan melahirkan. Khususnya bagi ibu yang akan melahirkan atau akan menjalani prosedur yang dianjurkan adalah kuretase, kemudian prosedur sirkulase. Sirkulase itu pengikatan jalan lahir pada yang risiko keguguran berulang. Kemudian ibu hamil yang akan melakukan persalinan normal, baik persalinan normal tanpa alat atau vakum atau forceps, kemudian persalinan dengan seksio cesaria, atau misalnya harus melakukan prosedur laparotomi atau prosedur membuka perut untuk mengangkat tumor, misalnya mengambil mioma uteri atau mengangkat kista ovarium atau kehamilan ektopik terganggu. Itu menjadi suatu prosedur yang dianjurkan. Pasti di setiap rumah sakit tentulah ada panduan-panduannya, sebaiknya apa yang dilakukan. Justru hal itu jauh lebih aman dan nyaman bagi ibu hamil, bagi wanita dengan keluhan kandungan, dan bagi keluarga tentunya. Iya gitu ya. Oke, coba slide selanjutnya lagi. Sebelum kita masuk ke pertanyaan dari email ya. Oke. Slide. Nah, ini tata laksana pasien dengan dugaan terinfeksi atau menunjukkan perburukan begitu dokter. Iya. Oke, tadi setelah melakukan pemeriksaan di swab test gitu ya dok ya. Terus juga ada pembentukan tim multidisiplin. Jadi melibatkan dokter siapa aja nih maksudnya dokter yang? Jadi biasanya kalau kita tahu SARS-CoV virus itu adalah suatu penyakit baru. Penyakit baru itu menularnya lewat pernafasan atau kontak erat. Kemudian kita terkena konjungtiva atau kelenjar mata, hidung, mulut, dan kemudian paparannya itu di saluran nafas, kemudian ke paru-paru, kemudian kita tahu juga ke pembuluh darah, dan juga ada resiko transmisi vertikal ke janin. Tentu saja dampaknya itu ke seluruh organ. Artinya seringkali kita memang melakukan tindakan atau tata laksana bersama atau multidisiplin. Bagi yang sudah jatuh ke perburukan, biasanya gagal nafas atau kesadaran menurun, biasanya kami tangani bersama dengan konsultan anestesi. Biasanya beliau akan menangani kedaruratan di ruang ICU, dan kemudian juga untuk paru, karena sejawat paru itu sangat menguasai bagaimana penanganan sekiranya manifestasi klinis utamanya itu mengenai organ paru. Kemudian kita juga lakukan multidisiplin dengan penyakit dalam, karena COVID ini multi organ failure. Jadi gejala klinisnya bukan hanya di pernafasan, tapi juga di organ lain, di jantung, pembuluh darah, susunan saraf pusat. Jadi tergantung organ mana yang terdampak, itu kami lakukan intervensi atau multidisiplin protokol pengelolaan bersama. Pada kasus kehamilan khususnya, misalnya kita berbicara pasien yang akan dilakukan prosedur tindakan operasi seksio cesaria, biasanya kita melakukan konsultasi dengan multidisiplin penyakit dalam, paru, kemudian laboratorium, anestesi, dan penyakit anak tentunya, karena itu adalah satu tim. Tidak mungkin kita melakukan identifikasi dan tata laksana di bidang kita saja. Pada pasien yang akan melahirkan, setelah dilakukan identifikasi lab, ternyata ada kecurigaan ke arah infeksi SARS-CoV virus yang berdampak ke janinnya. Katakanlah misalnya bayinya harus dilahirkan preterm atau kurang bulan, maka kita informasikan ke dokter anak bahwa status pasien ini adalah terinfeksi SARS-CoV virus.
Sehingga untuk pengelolaan anaknya adalah pencegahan risiko transmisi vertikal ke bayi yang akan dilahirkan, dan kemudian juga bagaimana pengelolaan nantinya apakah dimungkinkan rawat gabung dengan ibunya. Kemudian juga dengan anestesi tentu kita harus sampaikan ke dokter anestesi, dokter mohon izin pasien Nyonya A akan dilakukan tindakan seksiosesaria dengan status terinfeksi SARS-CoV virus. Jadi prosedurnya yang tidak membahayakan bagi dokter anestesi. Pembiusannya nanti dipilih yang non aerosol, jadi yang spinal. Kemudian waktu durasinya juga ditentukan obat-obatan apa yang terus. Kemudian juga bekerja dengan tim yang aman. Nanti setelah dari kamar operasi, ruangannya ditentukan, alurnya ditentukan, dan kemudian pemeriksaan apa yang menjamin bahwa terapinya tepat dan perlindungan pasiennya tuh tepat supaya tidak beresiko menyebarkan infeksi lebih lanjut. Gitu ya. Jadi dapat gambaran supaya tidak ada lagi rasa khawatir atau apapun lah itu yang bikin cemas gitu ya. Oke, saatnya sudah habis ya? Atau mau ditampilkan dulu lagi karena tadi ada beberapa poin yang nampaknya belum selesai dibahas ya, Dok ya? Coba slide terakhirnya tadi. Jika harus dilakukan tindakan seperti kuratase, persalinan, dan laparotomi, ya pastinya dilakukan di kamar operasi khusus dengan tadi yang sudah dokter sampaikan ya, Dok ya, prosedurnya segala macam. Dan pasca persalinan pada pasien dengan dugaan terinfeksi atau terkonfirmasi positif tidak dilakukan rawat gabung dengan si babynya ini ya, Dok ya? Rawat jalan mengikuti protokol isolasi diri selama 14 hari. Itu memang udah terinfeksi, betul. Iya, kalau terinfeksi itu udah standarnya seperti itu begitu ya. Baru nanti baru bisa dipertemukan dengan babynya atau apa? Makanya tadi kan ada prosedur keselamatan itu dijalani. Kalau sekiranya memang sudah negatif dan sudah aman, tentu saya akan dibantu. Kan pastinya mau IMD atau apa, makanya tadi ada konsul ke dokter spesialis anaknya juga yang terlibat dalam satu tim itu gitu ya, maksudnya seperti itu. Oke, kita masuk ke pertanyaan dari email dulu ya, karena ini pertanyaan dari email ini juga cukup panjang, dokter bisa beri tanggapan ya satu persatu ya. Bagi pemirsa yang ingin bertanya, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di drkuelsinta@yahoo.co.id, format lengkapnya di bawah ini, nama, usia Anda, serta tempat tinggalnya. Baik. Pertanyaan pertama ini dari Ibu Elia, usianya 41 tahun dari Jati Asih, Bekasi Selatan. Dokter, saya mau tanya tentang hipertensi. Sebelum kehamilan saya sudah ada hipertensi ya. Jadi lalu saat hamil tensi saya naik hingga 200/110. Hingga saya harus sesar, Dok, di usia 30 minggu dan bayi saya meninggal setelah 4 hari bertahan. Oke, turut berduka ya. Yang ingin saya tanyakan, apakah hipertensi sebelum kehamilan ini yang menjadi pemicu, men-trigger preeklamsianya ini, atau mungkin ada faktor lain yang nanti bisa kita gali bersama ya, Dok ya, atau dokter lebih jelasnya nanti seperti apa? Apakah preeklamsi ini akan berulang pada kehamilan selanjutnya dan bagaimana cara pencegahannya? Bisa dicegah? Jadi sebenarnya daftar masalahnya banyak ya pasien Nyonya Elia. Jadi coba ada satu persatu, Dok. Usia di atas 35 tahun, kemudian hipertensi dalam kehamilan atau kita menyebutnya dengan preeklamsia atau keracunan kehamilan. Kemudian riwayat persalinannya preterm atau kurang dari 37 minggu. 30 minggu tadi. 30 minggu. Kemudian bayinya meninggal. Artinya tentu saja untuk kehamilan berikutnya harus dipersiapkan. Yang menjadi suatu permasalahan utama adalah preeklamsia. Preeklamsia adalah tekanan darah tinggi setelah usia kehamilan 20 minggu, di mana tekanan darahnya lebih sama dengan 140/90 mm air raksa dan bisa disertai dengan gangguan ibu dan atau janinnya. Ibunya bisa gangguan liver, gangguan ginjal, gangguan susunan saraf pusat, kejang, koma. Kemudian bayinya juga bisa gangguan pertumbuhan janin, bisa ari-ari lepas atau kita menyebutnya solusio plasenta, atau bisa dilahirkan sebelum waktunya. Sehingga memang preeklamsi sampai saat ini menjadi suatu permasalahan besar dan utama di dunia dan di Indonesia. Karena dampaknya dua, bisa ke ibu sama ke janinnya. Menjadi suatu tugas kita dan menjadi suatu keinginan kita untuk memotivasi apa nih berikutnya yang harus dilakukan. Tentu saja jika ada riwayat hipertensi sebelumnya akan menjadi scoring bahwa ini ada risiko riwayat sebelumnya dengan kehamilan, hipertensi dalam kehamilan. Artinya dianjurkan sebelum hamil itu dikendalikan dulu tekanan darah atau misalnya ada faktor-faktor penyakit penyertanya diatasi dulu. Misalnya gangguan autoimun, infeksi, kemudian penyakit tiroid, diabetes itu diatasi dikelola dulu itu ya. Sehingga kalau hamil itu bisa lebih dikendalikan. Tetapi misalnya sudah datang terlanjur hamil,
maka kita harus selesaikan, artinya kita harus terapi, diurai satu persatu semua yang berkaitan dengan kondisi ibu. Ternyata tekanan darah tingginya bisa dikendalikan dengan obat-obatan yang sudah ditentukan oleh kelompok kerja Perhimpunan Obstetri Ginekologi. Kemudian juga bagi kehamilannya kita perlu pencegahan atau kewaspadaan terhadap risiko keguguran, risiko preterm, risiko kematian janin, dan kita ingin termonitor semua, baik kondisi ibu atau kondisi janin. Kondisi ibu kita lakukan pemantauan bagaimana sih peningkatan berat badan selama kehamilan, dianjurkan sesuai dengan indeks masa tubuh sebelum hamil, kemudian bagaimana tekanan darah, pengendaliannya, bagaimana nutrisinya, kemudian bagaimana pola minumnya, bagaimana pola aktivitas fisiknya, bagaimana kecukupan akan asam folat, vitamin D3, kalsium. Hal itu menjadi suatu hal detail yang harus kita perhatikan atau kita motivasi ke ibunya untuk diwaspadai. Dan yang tersering adalah preeklamsi itu didasari oleh minimalnya aktivitas fisik, minimnya pengetahuan tentang bagaimana sih pengelolaan nutrisi yang bagus, bagaimana minum yang bagus, bagaimana kontrol kehamilan, karena merasa saya walaupun tensi tinggi nggak apa-apa tuh, padahal kita harus waspada terhadap janinnya, jangan sampai ternyata nanti sebelum 37 minggu atau kita sebut preterm harus dilahirkan. Kan kita tahu apabila janin dilahirkan sebelum 37 minggu maka permasalahan kematangan organ itu yang harus kita waspadai. Sementara kita ingin kehamilannya sampai 9 bulan, bayinya bugar, bagus, tidak ada risiko ancaman lepasnya ari-ari, tidak ada risiko gangguan cairan ketuban, tidak ada risiko distribusi aliran darah, atau kita menyebutnya risiko hipoksia. Jadi tidak hanya dokter yang risiko hipoksia karena penggunaan masker jangka panjang, tapi janin pun bisa ada risiko. Jadi hal itu yang kita panduan. Jangan khawatir, saat ini selama ibu hamil bisa mengendalikan itu semua, obat-obatannya bisa kita pantau, kita pandu, janinnya juga kita lakukan USG, kemudian kehamilannya atau persalinannya pun kita bisa arahkan sebaiknya apakah lebih dianjurkan persalinan dengan seksio sesaria atau persalinan normal. Oke, kurang lebih begitu ya. Ih, detail sekali tuh ya, sangat terbantu dong ya pasti di Bu Elia ya. Oke, mudah-mudahan nanti kedepannya nggak lagi aduh bagaimana ini gitu ya. Tadi kan bagaimana yang perlu dilakukan nih untuk mencegah, tadi lebih ke jaga pola makannya, jaga tensinya juga. Betul. Semuanya ya tadi ya. Pada wanita dengan risiko tersebut kita juga harus ingatkan, ibu nggak usah khawatir, kita bisa komunikasi atau bekerja sama dengan multidisiplin yang lain. Biasanya kita konsultasikan atau rawat bersama dengan sejawat penyakit dalam apabila ada penyakit medis yang menyertai, atau bisa kita konsultasikan ke bagian gizi atau departemen gizi, misalnya harus pengaturan pola makan atau peningkatan berat badan, atau misalnya kita motivasi bagaimana sih pola aktivitas fisik yang bagus. Aktivitas fisiknya juga tadi ya. Oke, kurang lebih begitu ya. Baik, pertanyaan selanjutnya dulu nih dari Ibu Titin Sutini, usianya 30 tahun nih. Dokter, saya seorang ibu hamil. Kehamilan saya usia 7 bulan dan saya mengalami gangguan pada mata, yaitu mata saya minus 9. Yang mau saya tanyakan, apakah saya harus disesar lahirannya atau normal lahirannya? Usia saya 30 tahun, mohon solusi dan bantuannya dokter. Terima kasih. Ya, ini sering dialami, jadi dokter saya pakai kacamata nih, terus emang lahirannya harus sesar nih. Dokter, saya mending kontrol ke bidan aja deh kalau, atau misalnya ke tempat lain. Karena pasti pengen ini. Jadi karena kekhawatiran yang tidak mendasar, jadi timbul ketakutan. Kekhawatiran tidak mendasar tuh. Iya, kata padahal dokter. itu bisa dipecahkan. Jadi kita ketahui bahwa tekanan bola mata yang tinggi bisa memicu ablasio retina atau kita sebut lepasnya selaput jala. Dan sampai saat ini tindakan tersebut pulihnya itu lebih sulit dibandingkan yang tanpa risiko lepasnya selaput jala. Sehingga dahulu memang kita memiliki keterbatasan, tidak bisa melakukan konsultasi atau misalnya melakukan pemeriksaan lebih detail. Tapi saat ini ilmu pengetahuan begitu berkembang pesat. Kemudian sarana prasarana juga berkembang dengan pesat. Kita bisa melakukan konsultasi dengan spesialis mata. Biasanya rata-rata bisa sebelum kehamilan atau menginjak usia kehamilan 34 minggu, sejawat mata itu akan melakukan identifikasi
bagaimana tekanan bola mata, bagaimana selaput jalannya, kemudian dengan tekanan tertentu, misalnya persalinan, apakah berisiko nanti untuk persalinan, kemudian nanti akan ditempatkan ke resiko bagaimana selama kehamilan, atau misalnya ada tidaknya penyakit penyerta lainnya yang kira-kira memperberat atau berisiko terhadap tekanan bola mata yang berdampak pada lepasnya selaput jala. Sekiranya itu bisa diidentifikasi dan kita bisa konsultasikan, tentu saja akan keluar jawabannya langsung. Biasanya berupa rekomendasi dari dokter mata bahwa saat ini kondisinya bagus, bisa dicoba persalinan dengan gentle. Tapi misalnya dokter mata menyatakan bahwa kondisi saat ini di usia kehamilan belum mencapai 34 minggu, ada resiko tipisnya selaput jala sehingga ada resiko ablasi atau resiko lepas, terlebih lagi nanti pada waktu melahirkan, maka dokter mata akan menganjurkan akan lebih baik sekiranya misalnya persalinan tanpa risiko seperti jadi bentuknya rekomendasi dan pola pola bagaimana komunikasi dan keputusan bersama dari tim medis. Begitu ya Bu Titin ya, insya Allah jawabannya sangat membantu ya. Baik dokter, kita jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih bersama dengan Dr. Novi Resistanti, SPOGK, dokter spesialis kebidanan dan kandungan, konsultan dari Rumah Sakit Hermina Depok, masih membahas mengenai kontrol hamil dan penanganan gangguan kandungan pada masa COVID-19 ya. Dr. Novi dilanjutkan kembali ya, jadi kan di segmen terakhir sebelum ke closing statement, kalau begitu aku mau nanya nih, karena ini kan tadi fokusnya lebih ke bumil dan katakanlah nih perempuan usia yang memang aktif gitu ya dok ya secara seksual, yang mau merencanakan gitu ya, mau merencanakan program hamilannya gitu ya kan, insya Allah supaya nanti bisa lahirkan generasi yang berkualitas gitu ya, mudah-mudahan ya. Iya, apa yang perlu diperhatikan dok? Apakah mungkin memang lebih ke pola makannya, atau apalagi tengah pandemi lagi banyak pikiran misalnya dok, supaya lebih rileks, lebih tenang secara psikisnya juga seperti apa itu dokter, biar happy gitu. Intinya sih sebenarnya ingin lebih membangkitkan rasa optimis setiap wanita usia reproduksi. Pada intinya kita harus sehat. Jadi sehat, pikiran kita sehat, kemudian berpikir jernih, indeks massa tubuh terjaga. Kita bisa mudah menghitungnya dengan satuan indeks massa tubuh. Ideal ya dok ya? BB per TB kuadrat, jadi kita bisa mengelompokkan. Kemudian tekanan darah yang terkendali, minum cukup, aktivitas fisik, kemudian nutrisi yang berimbang, kemudian istirahat yang berimbang, bebaskan dari pikiran-pikiran yang tidak diperlukan, tidak mendasar, kekhawatiran yang tidak mendasar. Kita optimis melihat ke depan, langkahnya nih apa. Sekiranya kita sehat, aktivitas fisiknya bagus, kemudian kita bisa menjaga kesehatan organ reproduksi untuk mempersiapkan kehamilan. Bagian ingin hamil atau misalnya kesulitan memiliki momongan dalam jangka waktu lama, bisa berkonsultasi ke dokter kandungan, misalnya ke subdivisi yang mendalami masalah infertilitas reproduksi. Bagi yang memiliki gangguan keluhan organ reproduksi, apakah keputihan, gangguan perdarahan, gangguan pola haid, atau konsultasi masalah kontrasepsi atau kewanitaan, ataukah hubungannya dengan suami, maka bisa datang ke dokter spesialis obstetri, ginekologi, atau subspesialis yang diinginkan. Atau bagi wanita yang memiliki keluhan tumor atau benjolan, sekiranya memang harus melakukan kemoterapi, radiasi, atau misalnya konsultasi jangka panjang yang berjangka, misalnya pendembalan dinding rahim, polikistik ovarii, atau misalnya mioma uteri, karsinoma atau keganasan, bisa datang ke dokter spesialis obstetri ginekologi atau subspesialis onkologi yang ditujunya. Bagi wanita yang sudah hamil, misalnya katakanlah masa pandemi, kata pemerintah membatasi diri, justru kita ingin setiap wanita hamil diharapkan sehat. Apabila datang, sebaiknya datang di trimester pertama, kedua, ketiga, kemudian apabila ada keluhan yang berkaitan dengan mual muntah,
gangguan perdarahan, nyeri perut bagian bawah, keguguran berulang, atau hipertensi dalam kehamilan, atau misalnya tidak merasakan gerakan janin atau gerakan janin berkurang, atau rasanya tiap gerakan janin itu dirasakan nyeri atau berbeda, cepatlah datang ke rumah sakit, tidak usah takut. Justru kita ingin menjamin bahwa kesehatan ibu dan janin adalah hal yang utama. Oke, kalau begitu closing statement-nya singkat saja mengenai tema hari ini, dokter, silakan. Jadi hari ini saya ingin mengajak semua wanita usia reproduksi khususnya, kita harus optimis, kita harus sehat dengan menjaga kesehatan reproduksi. Bagi wanita hamil, tentu saja kita harus menjaga kehamilan agar janin yang dikandung adalah paripurna atau sehat jasmani dan rohaninya. Amin ya Allah. Kemudian bagi wanita dengan keluhan kandungan agar bisa pulih seperti sedia kala. Bagi wanita yang harus menjalani kemoterapi atau masalah tumor atau masalah radiasi, maka kualitas hidupnya justru harus lebih baik lagi. Amin. Dan itu bisa dijalani dengan pemeriksaan yang rutin tanpa kekhawatiran, tentu saja dengan prosedur keamanan dan keselamatan yang paripurna. Oh, baik sekali dokter. Terima kasih penjelasannya bagus banget ya dok ya. Insya Allah membawa banyak manfaat untuk orang banyak, sukses dan berkah selalu untuk dokter Novi ya. Amin. Amin. Banyak. Iya, dan pemirsa terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayuning Tias beserta seluruh tugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian dan sampai jumpa.